الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين الذي بين لنا سبل الرشاد وطمأن القلوب بذكر المقادير العباد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat salat Isya berjamaah, yang mana nikmat ini tidak semua Allah berikan kepada kita. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan salat Isya berjamaah karena sebab mencari rezeki atau yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya yang setia pada akhir zaman ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini ialah menjemput takdir dengan ikhtiar, menenangkan hati dengan tawakal. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita melihat seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang? Burung itu tidak memiliki tabungan di bank. Burung tersebut tidak punya ijazah, dan burung tersebut tidak tahu di mana ulat akan muncul pada hari itu. Namun ia tidak tinggal diam saja di sarangnya. Ia terbang menggunakan sayapnya, dan itulah yang dinamakan ikhtiar. Ia terbang dengan keyakinan bahwa sang penciptanya telah menjamin rezekinya. Itulah yang dinamakan tawakal. Seringkali kita stres dalam masalah kehidupan ketika terlalu mengandalkan otot tapi lupa pada doa, atau terlalu banyak berdoa tapi enggan berusaha. Padahal ikhtiar tanpa tawakal adalah suatu kesombongan. Sedangkan tawakal tanpa ikhtiar adalah kebohongan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam ada yang namanya tawakal dan ikhtiar. Tawakal sendiri secara arti yaitu berserah diri dan menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun hasilnya. Sedangkan ikhtiar yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk sesuatu yang ingin kita raih. Ikhtiar sendiri adalah amalan atau perbuatan yang melibatkan faktor-faktor yang logis. Contohnya, kalau kita mau bagus dalam hal pendidikan, maka ikhtiar kita yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan atau mengikuti sekolah-sekolah yang dapat mengasah skill atau meningkatkan keterampilan kita dalam pendidikan. Sedangkan kalau kita mau badan kita sehat, badan kita bagus, maka ikhtiar yang kita lakukan yaitu menjaga pola makan, berolahraga dan yang lainnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita bertawakal, jangan pakai ukuran ikhtiar, yakni serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengabulkannya, maka Allah akan mengabulkan yang mungkin dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan rezekinya. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berserah diri kepadanya. Kita tidak akan meninggal dunia karena kelaparan kecuali sudah ajalnya. Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali rezeki yang sudah ditetapkan untuk dirinya sudah ia terima semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an,
Nabi bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki yang dengan cara yang baik. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai ia menghabiskan seluruh jatah rezekinya, walaupun rezeki itu terlambat datangnya. Maka bertawakal kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh lain dalam perihal tawakal yaitu Rasulullah SAW pada saat perang Badar, di mana saat itu mustahil kaum muslimin yang berjumlah 300 orang mengalahkan 1000 daripada kaum kafir Quraisy. Namun di sini Rasulullah bertawakal kepada Allah, di mana ia semalaman suntuk berdoa kepada Allah, sampai-sampai kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, sungguhnya dengan setengah doamu saja sudah cukup untuk mengalahkan kaum kafir Quraisy. Namun di sini Rasulullah bertawakal dengan sepenuhnya, bertawakal dengan setinggi-tingginya, dan ia tidak lupa juga berikhtiar. Dengan cara apa? Dengan cara memakai baju besi atau zirah, yang dimana Rasulullah tidak akan terbunuh. Rasulullah tahu tidak akan terbunuh pada perang itu, tapi Rasulullah melakukan ikhtiar berupa dengan memakai baju besi atau baju perang. Ikhtiar lain yang Rasulullah lakukan di perang Badar yaitu dengan menutup semua sumur-sumur yang ada di lembah Badar saat itu. Rasulullah menutup semua sumur-sumur yang ada di lembah Badar dan menyisakan satu. Dan satu sumur itu dijaga oleh kaum muslimin. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kaum Quraisy datang ke lembah Badar, kaum Quraisy dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Contoh lain tawakal yaitu pada kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar bala tentara Fir'aun dan terpojokan di pinggir lautan. Allah berfirman, walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa an asri bi ibadi, akan menjalankan hamba-hambanya di malam hari. Tujuannya apa? Untuk kabur dari kejaran bala tentara Fir'aun. Ketika sudah menemui lautan, kaum Nabi Musa berputus asa. Apa kata kaum Nabi Musa? Inna lamudrakun, sungguhnya kita ini akan ketangkep, karena depan udah lautan, di belakang ada pasukan yang siap membunuh. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguhnya aku bersama Tuhanku yang akan membimbing. Maka lanjutan ayat setelahnya, fadrib lahum tariqa, maka pukullah tongkatmu wahai Musa, fadrib lahum tariqa fil bahri yabasa, maka laut itu terbelah dan menjadi, dalam riwayat Ibnu Katsir, dan menjadi 12 belahan. Yang kita tahu selama ini hanya satu, tapi sebenarnya terbelah menjadi 12, karena pada saat itu suku kaum Nabi Musa, Bani Israel, ada 12 suku. Maka laut itu terbelah menjadi 12 bagian. Dan uniknya dalam ayat ini Allah mengatakan yabasa, artinya laut itu benar-benar kering. Di mana yang kita tahu kalau lautan itu terbelah maka tanahnya akan basah, tanahnya akan becek. Tapi di sini Allah mengatakan fil bahri yabasa. Maka sungai ini, lautan ini menjadi kering. Itulah contoh tawakal yang dilakukan Nabi Musa. Nabi Musa cukup berserah diri kepada Allah, lalu melakukan perintahnya, yaitu memukulkan tongkat ke laut. Apakah Nabi Musa tahu saat itu bahwa lautan akan terbelah? Lah, Nabi Musa tidak tahu sama sekali. Tapi Nabi Musa bertawakal kepada Allah dan melaksanakan perintahnya, maka keajaiban akan muncul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita bertawakal dan ikhtiar, muncul pertanyaan, bagaimana kalau sudah berikhtiar dengan sebaik mungkin tapi belum menunjukkan hasil? Ketika ada pikiran seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan tinggal. Allah tidak akan tinggal diam. Allah menunda bukan karena lupa, tapi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang kita minta. Maka berhusnuzonlah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kata guru saya, Ustaz Doni Amir Sagaf, beliau mengatakan kita ini harus memiliki yang namanya feeling. Artinya semua yang terjadi pada dunia ini ada hikmahnya. Contohnya, misal kita merasa kenapa rezeki kita hanya segini saja. Selama kita bekerja selama 10 tahun, tapi rezeki kita segini-segini aja. Ternyata kita harus memiliki rasa feeling, yaitu kenapa kita dikasih rezeki selama ini hanya segini-segini saja. Karena jawabannya mungkin kalau kita diberikan rezeki yang lebih, kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya pada materi pada malam hari ini ialah jangan pernah menukar kedamaian hatimu dengan rasa cemas yang berlebihan. Langitkan doamu, maksimalkan usahamu, lalu biarkan skenario Allah Subhanahu wa taala yang bekerja. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang sudah memberikan yang terbaik lalu bersandar kepadanya. Mungkin cukup sekian materi pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.